Assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Untuk yang pagi kali ini saya sedang bersama saudara Adit. Untuk Adit ini masih seorang pemula, belum pernah pegang mobil. Untuk yang manual ini masih baru tahap belajar. Bener Dit ya? Ya, lah, anggap jaya. Nah, untuk proses awalnya Adip sudah bagus, kita lakukan pengenalan dan di jalan raya sudah. Untuk proses nikung, untuk di keramaian sudah oke, tidak ada kendala untuk Adip. Untuk hari ini saya mau ngajari Adip untuk parkir mundurnya. Nah, untuk proses parkir mundur ini untuk yang kita bahas kali ini untuk pemirsa YouTube itu bukan masalah parkirnya. Kita bahas proses parkirnya. Jadi banyak seorang pemula ketika mengalami kendala ketika parkir itu banyak yang nyelonong ketika mundur, itu banyak yang sampai menghantam sesuatu, entah itu pagar, entah itu patok, entah itu tembok dan sebagainya. Karena apa? Karena proses-proses seperti itu berarti ada yang tidak beres pada cara ngangkat koplingnya. Nah, tidak sedikit untuk yang parkir ini antara yang belajar, yang pemula dengan yang udah fasih itu pasti ada perbedaan di cara ngelepas koplingnya. Saya minta untuk pemirsa YouTube antara maju dan mundur ini pasti berbeda di cara ngelepas koplingnya. Ya, kalau maju yang saya jari ke Adip kan angkat terdorong tahan tibia. Nah, tapi kalau mundur berbeda. Itu angkat rasakan begitu terdorong tekan lagi dikit. Angkat terdorong tekan lagi dikit. Ya. Nah, tapi rata-rata seorang yang baru belajar ketika mereka mundur lurus, setir tidak bergerak, mereka mampu jalan dikit tekan, jalan dikit tekan. Nah, prosesnya seperti itu. Tapi ketika setir bergerak, di kopling lupa. Baru teori majunya yang dipakai, angkat terdorong tahan. Jadi ketika setir bergerak, ngangkat koplingnya berubah sudah. Tidak sama dengan ketika setir itu diem. Nah, yang sulit di sini. Jadi ketika proses beloknya, mobil itu lajunya mobil, ketika mundur banter. Nah, ini yang banyak risiko menyenggol sesuatu. Saya harap untuk pemirsa YouTube, antara proses setir tidak bergerak untuk mundur dan ketika bergerak, proses ngangkat koplingnya tidak boleh berubah. Jadi ketika setir ini lurus, mundur mau ke titik tertentu, ke kanan maupun kiri, jalan dikit tekan, jalan dikit tekan, jalan dikit tekan, dan ketika bergerak mengarahkan sesuatu itu tidak boleh berubah. Ya, saya harap untuk pemirsa YouTube di rumah akan saya contohkan prosesnya. Nanti kita akan shoot mungkin untuk Adi proses untuk parkirnya. Jadi proses untuk parkirnya terutama Anda fokuskan pada cara ngelepas koplingnya. Ya, oke pemirsa, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Untuk yang kali ini saya akan mengajari proses mundurnya, prosesnya loh ya, bukan untuk parkirnya. Jadi yang sulit itu untuk para pemula itu hanya mengarahkan ke titik tertentu. Kadang-kadang para pemula yang baru belajar itu yang paling bermasalah di cara ngelepas koplingnya. Pengalaman saya ngajar ketika proses mundur itu banyak yang tidak sama di proses ngangkat koplingnya antara yang maju dan mundur. Itu benar. Artinya apa? Saya mengharap untuk pemirsa YouTube dan juga Adit, antara maju dan mundur itu proses ngangkat koplingnya harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Karena apa? Untuk maju itu memang yang saya ajarkan ke Adit yang sekarang untuk dan teman-teman semuanya itu yang benar memang angkat terdorong tahan. Tapi untuk mundur angkat begitu terdorong tekan dikit. Paling tekannya ke dalam 1 cm saja. Angkat terdorong tekan dikit. Angkat terdorong tekan dikit. Ya. Nah, tapi saya berharap ketika proses mundur antara setir tidak bergerak lurus, ya mundur lurus, dan ketika mengarahkan titik tertentu, proses ngangkat kopling tidak boleh berubah. Kadang teman-teman merasa kesulitan ketika setir lurus, ya setir lurus dan setir bergerak itu berubah di cara ngangkat koplingnya. Perhatikan, ya saya contohkan, tekan kopling mentok, notok kanan taruh di R. Nah, jadi seperti ini. Perhatikan, ketika ini lurus, angkat terdorong, mundur tekan lagi, angkat terdorong tekan lagi, nah angkat terdorong tekan lagi. Nah
Ini antara setir tidak bergerak seperti ini dan ketika bergerak mengarahkan ke titik tertentu kanan ataupun kiri, proses ngangkat kopling itu tidak berubah. Anda perhatikan di belakang itu ada patok warna oranye. Disut patoknya kelihatan. Nah, patok oranye itu gimana caranya ketika kita proses mundur harus bisa mendekati patok itu. Itu latihan awal untuk sebelum parkir ke yang nyata ya, parkir L ataupun Y. Perhatikan, nenteng ke kopling mentok kanan, taruh di R. Intinya patok itu tidak boleh hilang dari spion. Ya, kalau hilang ada dua. Kalau hilangnya tidak kelihatan sama sekali, berarti mobil Anda akan nabrak. Jadi patoknya bersembunyi di belakangnya. Tapi kalau patoknya tidak kelihatan atau terhalang sesuatu, berarti mobil Anda kebablasan. Waktunya muter nggak diputar-putar. Perhatikan, angkat, terdorong, tekan lagi, lurus dulu. Nah, antara setir lurus dan tidak bergerak seperti ini dan bergerak ngarahkan seperti ini, di proses ngangkat koplingnya tidak boleh berubah. Nah, rata-rata teman-teman ketika setir lurus tidak bergerak di kopling dan setir ketika bergerak di koplingnya berubah nyelonong banter. Nah, jadi perhatikan, nekannya nggak sampai mentok. Nanti juga akan dipraktekkan oleh saudara Adib. Bisa Dip ya? Sip. Nah, taruh. Nah, kalau kelihatannya masih lebar, agak dekat sini. Agak dekat sini. Terus sini. Nah. Jalan terus kamu. Nah, perhatikan. Nah, usahakan patok ini jangan sampai Anda tabrak. Taruh di samping sisinya. Seperti ini. Nah, kalau umanya kurang kamu tambah ke kanan. Nah, kalau mau nabrak lawan arahnya. Nah, perhatikan. Paling tidak 1 jengkal dari patok. Nah, dan antara setir bergerak dan tidak harus sama. Ini agak sedikit lebih sulit karena harus bisa menggerakkan kedua tangan dan ngangkat koplingnya tidak boleh berubah. Nah, taruh seperti yang aja Dit ya. Nah, seperti yang kamu praktekkan tadi Dit. Nah, kalau Anda berhasil seperti ini, berarti Anda baru boleh belajar parkir yang lain antara L, Y, dan sebagainya. Ya, oke pemirsa, sekarang waktunya saudara Adib untuk mempraktekannya. Oke pemirsa YouTube di rumah, untuk yang sekarang Adib akan mempraktekkan parkir Y ya. Jadi Adib dari sini akan praktek ke patok yang itu masuk secara miring ya. Siap ya Dit, kamu lihat sandalnya Om Dodot itu Dit. Ya sebentar saya shoot. Nah, usahakan untuk Adib harus bisa ngelindes sandal ini ya. Jadi parkirnya miring seperti ini dan posisi mobil Adib dari sana ya. Dip, siap Dip. Siap ya. Yuk, silakan. Fokus pada sandalnya Dip. Yuk silakan, mundur. Handremnya turunin dulu. Handrem sudah. Yuk silakan. Terus. Nah, yuk pelan-pelan. Koplingnya jangan berubah. Jalan tekan. Fokus sandalnya ini Dip. Terus kalau kurang tambah ke kanan. Kalau mau nabrak lawan arahnya. Yuk fokus sandalnya. Kalau mau nabrak lawan arahnya. Sandal. Jangan patok. Nah, kalau mau nabrak lawan arahnya. Nah, terus. Nah, kalau sudah masuk stop. Stop dulu. Mentok kemana? Nah, mentok ke kanan. Silakan mundur. Lurus dengan patok rem. Terus, lurus dulu. Nah, silakan mundur rem. Hari ini berpanas-panas ria, saudara pemirsa YouTube.
di daerah Stadion Bangkalan. Nah, stop, bagus. Ngerti Dit ya? Bisa ya? Tas dulu. Nah, ya oke pemirsa YouTube di rumah. Semoga